Nah, pertama-tama saya tidur di situ tuh banyak gangguan aneh. Mulai saya tidur kan saya kunci pintu itu. Nah, saya kunci kok saya bisa pindah keluar sama selimut saya, kan saya bingung gitu. Suara merintih, nangis gitu, kayak kesakitan gitu. Tapi Kayak jelas sih suara. jelas, Mas. Ya, saya kadang ya gimana ya, namanya pengen tahu ya. Kadang saya samperin gimana itu, tapi suaranya itu ada. Saya cariin ya dong. Kadang saya tanya, kenapa kamu nangis ya? Katanya itu ada yang banyak lah yang belum disampaikan kepada dia, tapi dia sudah meninggal, kayak mati karena tabrakan gitu kan, kayak ada yang ketinggalan, Mas Yan. Nah, suatu hari itu pernah kan, itu matinya di luar negeri. Nah, di sana tuh di peti, langsung di kuburan. Nah, dia tuh nangis. Saya kan lihat, kamu kenapa nangis? Ternyata tali pocongnya belum dilepas, Mas. Selamat malam sobat ekspedisi Kang Odeng. Pada malam kali ini kita bersama seorang narasumber yang bernama Mas Aan. Mas Aan akan bercerita tentang kisahnya, di mana Mas Aan selama 5 tahun Mas Aan tidur di sebuah makam, yaitu makam Mbah Kopek, dan banyak keanehan yang Mas Aan rasakan selama 5 tahun. Assalamualaikum Mas Aan. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Usia sekarang berapa Mas? 20 tahun. 20 tahun ya? Kok selama 5 tahun itu tidur di makam Mbah Kopek itu apa yang dicari Mas Aan? Ya, buka dunia mistis gitu, rasa nyaman gitu. Mulai tahun berapa itu Mas? Mulai tahun 2018. Gimana awal ceritanya kok sampai berdiam di situ Mas? Ceritanya ya suka-suka cari kesunyian, terus kok di sana rame. Akhirnya saya buka warung di kuburan itu, warung kopi. Pada tahun 2018 itu saya suka ke kuburan, diajak kakek saya. Nah, pas itu kakek saya juru kunci. Nah, di kuburan itu kok saya merasa nyaman gitu. Tiap siang, pagi, malam ke kuburan sama kakek saya. Nah, di situ saya kok mulai ngerasa enak tuh, adem di sana. Jadi saya memutuskan buka warung di sana, buka warung kopi kecil-kecilan. Nah, pertama-tama saya tidur di situ tuh banyak gangguan aneh. Mulai saya tidur kan saya kunci pintu itu. Nah, saya kunci kok saya bisa pindah keluar sama selimut saya, kan saya bingung gitu. Pas itu saya kok gini di sini. Jadi saya berani-beranikan. Besoknya lagi kok ada suara-suara aneh, suara-suara ketawa gitu, minta tolong. Ya saya biarin, saya berani-beranikan di situ. Nah, di situ saya mulai apa ya, nyaman, mulai apa berinteraksi lah di sana itu. Jadi terbiasa udah. Pemakaman Mbah Kopek itu ya kadang ada orang, kadang enggak. Dan juga biasanya di sana buat ziarah, cari pesugihan, banyak lah pokoknya. Nah, di situ itu saya berani-beranikan buka kopi sampai 24 jam. Terus Mas,
makam Mbah Kopek itu adalah makam umum. Namun makam Mbah Kopek itu di sebelahnya itu dikeramatkan. Aslinya itu makam Mbah Kopek itu, Mbah Kopeknya itu adalah tunggangannya Mbah Joyo Kusumo, macan putih aslinya. Nah, di sana tuh banyak orang ziarah. Setiap malam Jumat Legi, Jumat Kliwon itu mesti banyak yang mencari pesugihan, kesehatan di situ. Nah, saya kok jadi mikir, kok saya dagang di sini kok nggak kaya-kaya. Nah, jadi saya gimana ini? Ya, jadi ada yang gagal, ada yang enggak pesugihannya. Di sana juga ya, di bawah ringin itu kan adalah makam Mbah Kopek. Nah, di situ biasanya tempat-tempat orang mencari pesugihan, ilmu itu juga mas. Nah, di bawah ringin itu masih ada lagi sumber. Nah, sumber itu biasanya buat mandi orang-orang itu mencari obat lah, kayak obat sakit gitu, sama pesugihan. Di sana itu juga ya keangker, banyak gangguan. Kalau orang yang nggak biasa ya pasti takut, kalau udah terbiasa pasti enggak. Terus mas, saya kan sudah lama di kuburan. Nah, saya itu kalau ada kematian gitu pastinya malamnya itu rasa dingin, anyap gitu. Nah, bener ternyata besoknya ada orang meninggal. Berapa minggu juga kok rasa dingin, anyap. Nah, itu masih ada orang meninggal. Saya jadi bingung, kok saya bisa merasakan gitu. Terus mas, kan di situ tiap malam kick juga rame, banyak orang-orang ke sana, mobil-mobil orang-orang kaya gitu mencari barokah. Nah, saya kok jadi mikir, kok orang-orang kaya masih mencari barokah di sana. Nah, saya kepikiran kok jadi pengen ikut-ikut biar dagangan saya rame. Nah, saya coba, tapi ya nggak rame-rame ya kayak gitu. Nah, jadi saya tidur di sana. Sudah 5 tahun ini saya masih tidur di sana, jualan kopi. Nah, terus pada suatu malam itu saya tidur, kok ada yang bisikin, ada yang mau ikut saya, aku mau ikut kamu. Itu kayak bisikan, kayak setengah sadar, kayak setengah enggak. Nah, pas aku bangun itu kok kayak bukan dunia manusia gitu. Kayak lembu-lembu, banyak lembu-lembu di situ. Saya kok aneh ya, apa benar saya bisa lihat sosok-sosok gitu, apa cuma mimpi gitu ya. Lama-kelamaan kok saya bisa melihat sosok-sosok halus ya di sana itu. Nah, saya tidur di bawah ringin, selalu dibisikin gitu, ikut saya. Terus mas, saya tuh kalau keluar rumah itu kayak nggak tenang gitu suasananya. Lihat makhluk halus itu tuh bicara kepada saya lihat, dia juga lihat ke saya. Nah, jadi saya tuh suka bingung lah, suka di rumah gak pernah keluar, sampai dianggap orang gila, sedang menyendiri, bicara sendiri. Padahal saya nggak gila ya, masih normal saya, tapi ya bisa melihat itu gak tenang lah ya. Pada ngadu mau kemana. Saya juga bingung mas, kalau keluar tuh sering diikutin lah. Nah, saat Mas Odeng turun dari motor tadi, saya udah lihat Mas Odeng gak ada yang ngikutin lah dari belakang, seperti orang bungkuk, kakek-kakek pakai baju kejawen. Saya lihat itu mas. Siapa itu mas? Maksudnya masnya bisa komunikasi dengan Bisa, yang ngikut saya? Bisa. Coba ditanyakan mas. Assalamualaikum mbak, jenengan namanya sinten?
terus kok ikut Mas Odeng itu apanya Mas Odeng? Sampean teko pundi? Umurnya sama pinten? Jadi sampean iku bature Mas Odeng ya? Jadi itu tadi baterai Mas Odeng dari selatan. Gimana Mas? Maksudnya gimana? Bisa dipaparkan? Bener nggak? Maksudnya sampean melihat itu bener apa cuma karangan sampean sendiri? Bener Mas. Gimana? Yang satu ya bungkuk, yang satu kakek-kakek pakai baju kejawen dari selatan Alas Purwo. Ya. Jadi gak bisa ditanya lagi dan terus Mas, di makam Mbah Kopek itu selalu kedatangan banyak-banyak orang. Orang-orang kayak itu bawa-bawa sesajen, rupa, bunga. Saya ya cuma lihat-lihat aja. Bagi orang kan saya anak kecil juga gak tahu apa-apa. Padahal itu roh-roh itu pada bilang kepada saya, itu orang kenapa itu, apa gila, cari apa di situ? Ya saya cuma iya ya, di situ cari apa juga? Kok banyak-banyak orang sesajen minta pesugihan, barokah. Tapi ya kadang ya ada yang terkabul, ada yang tidak. Jadi saya bingung mau percaya apa tidaknya, itu saya bingung. Saya juga pernah ngelakuin sesajen gitu ya, cuma minta barokahnya aja, minta apa ya, menghormatilah yang ada di sana. Nah, makam Mbah Kopek itu aslinya itu gak ada orangnya di makamnya, itu cuma bekas peristirahatan tapanya Mbah Jayakusumo aslinya, dan Mbah Kopek itu tunggangannya Mbah Jayakusumo, sesosok macan putih itu. Jadi ada energi bukan jin aslinya Mas, bukan roh ya, energi bekas pertapaannya Mbah Jayakusumo itu. Nah, gara-gara saya itu sering, udah 5 tahun ya di Mbah Kopek, bisa ngeliat alam lain itu. Nah, saya bisa bedain ini orang ini punya pesugihan apa enggak, Dan suatu hari saya kan nggak punya uang. Nah, ada orang bawa tuyul itu. Nah, dia tuh nyebarin beras kuning ke rumahnya orang. Nah, di situ kan tuyul otomatis masuk. Nah, jadi saya tungguin di depan rumahnya. Nah, tuyulnya itu kan bisa lihat saya bisa lihat dia. Nah, jadi itu saya begal, saya ambil pakai buat beli rokok. Tuyulnya itu kan nggak bisa lari dari saya. Jadi ya dikasih lah uangnya itu buat beli rokok. Nah terus Mas, itu kan pulang. Nah dia tuh ngadu ke pemiliknya atau bapaknya itu, kalau saya itu dia habis dicegat. Nah sedangkan itu kan tetanggaan sama saya. Nah besoknya itu pemiliknya datang ke rumah saya. Wah, mikir saya apa mau marah apa gimana. Nah terus saya diajak naik mobil. Nah saya naik mobil, takutnya dimarahin apa dibawa kemana. Nah saya lihat, loh di belakang kok ada tuyul kemarin. Nah dia jambak saya, ngapain kamu ngambil uang saya? Terus itu pemiliknya itu bilang, ya jangan. Nah saya tuh terus diajak makan, pikir saya mau dimarahin, ternyata diajak makan. Nah terus pulangnya saya tuh dikasih uang sekitar 2 jutaan lah. Nah, tapi dia suruh jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya punya pesugihan tuyul ini, anggap saja uang tutup mulut dah. Nah saya
ya lumayan lah 2 juta saya ambil aja, saya nggak bilang siapa-siapa itu. Nah, masalah itu kan udah selesai tuh. Nah kebesokan harinya di daerah rumah saya itu ada orang Kendat. Nah saya samperin, kok rame-rame ada apa. Nah ternyata itu orang Kendat ternyata. Nah arwah orang Kendatnya itu ampirin saya, tahu-tahu naik motor saya kaget, ngapain kamu kok ikut saya, katanya tolong sampaikan pesan saya. Gak mau lah, saya mau repot nih. Nah terus saya pulang. Nah saya mau tidur, disamperin lagi, suruh bilang pesannya. Katanya sih pesannya, tolong beritahu keluarga saya kalau di bawah kasur itu ada emas. Lah nggak mau lah saya, dikira gila nanti saya. Nah itu Pak nggak ngikutin saya sampai saya, ya udah saya besok ke keluarga kamu. Nah saya ke keluarganya bilang, ternyata iya di bawah kasurnya itu ada emas banyak. Itu wanita tua udah mas, banyak pikiran mas, jadi Kendat. Saya sampai keluarganya, itu katanya nenek itu katanya ada emas di bawah kasur. Dibuka ternyata ada. Saya jadi bingung. Jadi arwahnya itu belum tenang ternyata, belum bisa kembali sebelum bilang ke itu. Nah habis saya bilang ke keluarganya, ya nggak ngikutin lagi, dia udah pergi. Nah terus mas, masyarakat sebagian itu menganggap saya itu rendah lah, seperti orang gila, orang stres, karena saya gitu masih muda kok tidur di kuburan sampai orang mati. Nah, padahal saya kan bukan gila, tapi ada bagian yang menganggap saya itu punya kelebihan. Nah disitulah saya juga bingung kalau dianggap gila itu, karena saya kan suka sendirian, suka bicara sendiri. Nah jadi saya tuh kayak gak punya temen gitu mas. Saya mau temenan sama si A itu, kata orang tuanya jangan main sama dia itu agak gila, suka sendirian, suka ngomong sendiri. Ya, jadi saya bingung, jadi saya suka sendirilah di rumah. Kadang kalau mau keluar ya keluar sendiri, gak ada temennya gitu. Tapi kan saya lihat Mas Odeng mau apa ya bener sih mas, batu resaman. Bener mas, kalau saya melihat mas ini pengetahuannya luas. Cuma kalau orang awam ya mungkin dianggap kayak gitu. Mungkin pas masnya ngobrol dengan bangsa kayak gitu kan nggak kelihatan, jadi divonislah orang gila. Tapi mas sejatinya nggak gila, nggak halusinasi. Tapi sebagai orang awam kan nggak melihat yang mas lihat, mungkin itulah yang dianggap gila. Makanya gini, kalau menurut saya, biarpun diajak bicara dengan makhluk yang kasat mata, yang orang lain nggak bisa melihat, masnya jangan ngomong, ya cuma mangguk-mangguk aja, apa diem aja. Nanti takutnya kalau banyak orang, kalau masnya itu ngobrol dengan yang kasat mata yang nggak kelihatan dengan orang yang lain, ya pasti divonis gila. Itu saya bingung mas. Kadang orang kan suka nilai kan yang aneh-aneh juga mas. Itu juga ya mana ya, namanya bisa lihat dua alam, bicara ya kadang sendiri itu ya. Jadi masyarakat tuh bilang, wah itu masih muda, udah gila, udah stres itu, kayak kakak kebanyakan narkoba itu. Padahal enggak, saya biasa aja di rumah, ya enggak itulah. Tapi orang-orang kan mirahnya saya gila, suka sendirian. Ya karena saya sendirian kan banyak temen yang jauhin saya juga mas. Gimana juga saya bingung juga. Tapi kalau di makam itu tidurnya di mana? Apa di makamnya, apa ada tempatnya? Ada tempat seperti gubuk gitu mas, gubuk kayak tutup kecil enggak, itu cuma muat Itu 2 orang. Itu di tengah makam apa di pinggir? Nah, jadi itu di sini gubuk, nah di sini samping udah makam semua, depan udah pemakaman Pemakaman umum ya, ya pemakaman. dekatnya makam Mbak Kopek tadi ya. Ya
Jadi kan ini gubuk, nah dikelilingin kuburan jadinya di tengah-tengah. Oh, gubuknya yang sampai tidurin itu di tengah-tengah makam berarti? Iya, Dan di situ di sendiri tidurnya sama keluarga kadang. sama keluarga. Tapi sering sendiri. Sering sendiri. Maksudnya nggak tidur di dekat-dekat makam. Nggak di gubuknya itu yang dikelilingin kuburan itu. Ya, inilah Sampai sekarang sampai sekarang masih tidur di situ juga. masih. Masya Allah. Tapi enak ya, nanti saya kalau misal konsultasi dengan apa bener mas orang baru meninggal itu nggak dengar yang aneh-aneh di situ, yang Dengar. baru di makam itu mas. Kadang denger mas, kayak minta tolong gitu, kayak rintihan nangis lah. Tapi Rintihan pernah deketin makamnya, masih makam baru itu maksudnya di sampingnya lu. nggak kan ada makam yang baru meninggal itu nggak ada suara-suara gitu. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin keesokan harinya ada. Kalau baru di makam nggak ada ya? Nggak. Keesokan harinya gimana? Keesokan harinya tuh kayak ya kalau mati nggak normal gitu ya mas ya. Kayak gantung diri, kayak minta tolong gitu suaranya, merintih nangis gitu, kayak kesakitan gitu. Tapi jelas sih suara. Jelas mas. Ya, saya kadang ya gimana ya, namanya pengen tahu ya, kadang saya samperin gimana gitu, tapi suaranya itu ada, saya cariin kadang saya tanya kenapa kamu nangis ya? Katanya kan ada yang banyak lah yang belum disampaikan kepada dia, tapi dia sudah meninggal, kayak mati karena tabrakan gitu kan, kayak ada yang ketinggalan mas ya. Nah suatu hari itu pernah kan itu matinya di luar negeri. Nah di sana tuh di peti langsung di kuburan. Nah dia tuh nangis. Saya kan lihat, kamu kenapa nangis? Ternyata tali pocongnya belum dilepas mas. Nah itu petinya itu kan udah besian loh. Nah jadi keesokan harinya dibongkar lagi, bahwa las-lasan itu dibongkar, tali pocongnya terus dilepas ya. Oh, itu yang ngasih tahu siapa mas? Masnya? Ya pertama saya udah tahu. Nah terus tuh keluarganya tuh katanya juga diimpikan lah, suruh ngepat tali pocong itu. Langsung keesokan harinya tuh dibongkar lagi, cepot. Intiannya jadi nangis kayak merinding lah. Tapi bisa komunikasi pasti ya? Bisa Bisa ya? minta tolong lah, Minta tolong suruh nyampaikan tadi ya? tali pocong. Terima kasih mas atas waktunya, sudah berkenan mau bercerita tentang pengalamannya. Kami dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.